Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan akthiru dzikra hadhimil ladzati yahnil maut. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Falah, semoga semua kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diselamatkan oleh Allah. Tidak ada makhluk apapun memberikan tiga itu kepada kita. Pertama, menyelamatkan kita. Kedua, merahmati kita. Ketiga, memberkahi kita. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, Nabi Muhammad kan bisa memberikan syafaat. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang tertentu itu izin dari Allah. Jadi kita tidak bisa berharap begitu juga tanpa ada izin dari Allah kepada Nabi. Maka di dalam hidup ini carilah bagaimana kita akan diselamatkan Allah jangka pendek di dunia ini, dirahmati Allah jangka pendek di dunia ini, diberkahi Allah jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat. Itu tidak bisa kita harapkan syafaat Nabi. Maka setiap kita harus berusaha. Untuk itu jalannya adalah yang pertama, bertauhid kepada Allah. Ya kan? Jadi Nabi itu kaum muslimin tidak kita samakan dengan ahli nujum, tidak kita samakan dengan tukang ramal, tidak kita samakan dengan orang mencalik garis-garis tangan. Nabi itu mempunyai sesuatu pedoman yang disebut oleh Allah kepada kita, wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Nabi itu diutus oleh Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kenapa diberi peringatan? Manusia ini banyak pelupa, Pak. Jadi kalau tidak diingatkan, lupa tarui. Bapak-bapak, semenjak masuk Islam, semenjak salat, mana banyak orang salat hari raya, salat sunat, jo salat subuh berjamaah. Hari raya, salat hari raya itu salat sunat. Lalu siapa sudah salat subuh, tidak jago-jago, apa ada melaki orang salat sunat raya? Apa tidak berusaha, ya? Karena salat hari raya. Tapi masyarakat untuk salat sunat itu membeli kain sarung baru, membeli baju koko baru. Sudah salat subuh nyolatan sajadah ke lapangan tu tidak boleh dikalah orang.
Ya kan? Tapi salat subuh yang wajib, yang andaikan dia bisa salat 2 rakaat sunat dulu sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu kata Rasulullah. Nah, tapi orang Islam yang telah bertahun-tahun ini memahami, ya kan, lebih bangganya salat sunat hari raya dari salat subuh berjamaah. Saya kalau membaca ini teringat Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya, fitir dan adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang Islam yang benar-benar beriman, lihatlah ketika salat subuh. Amboraso di Al-Falah gue itu yo. Pada wirid 3 kali sehari. Wirid fikih, wirid tafsir, ya kan? Wirid sudah maghrib. Nah, bagaimana kita memahami? Ya kan? Jadi kebanyakan kita beragama ini, Pak, ya kan? Hendaknya kan meniru Nabi itu. Untuk apa sejarah Nabi ini kita baca? Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari. Untuk apa kita baca kalau kita tidak mau meniru Nabi? Ya kan? Banyak kita beragama ini, Pak, kaum muslimin sama orang senam. Orang senam kan itu, Pak, Ambo sama sokarajo dulu rajin dia hari Rabu. Nah, kalau sini jalan terus, kan jalan pagi. Kalau agak lama awak senam tuh, kemudian para jemaah sudah tuh baju basah daripada keringnya keluar, napas kita ngos-ngosan. Kalau tidak dia ketiak reksona bau kambing. Tapi awak senam-senam kan, takkan sore sampai sore orang senam itu, Pak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, makanya Nabi kaum muslimin tidak ada menyuruh memperingati hari lahirnya. Walaupun kita buatnya maulid, tidak ada Nabi nyuruh. Yang disuruh Nabi itu bagaimana engkau beragama itu, ya kan, bisa berangsur-angsur seperti saya, ya kan? Nabi itu bapak-bapak ketika meninggal, ya kan, masih ada uang engkau ya ayah. Pagi tadi ada 3 dinar, tapi lah hamba sarakah. Nan tinggal ya kan? Nan tinggal air apa galuak. Kalau dimasuk namanya timbo. Timbo untuk penimbo air bodoh. Itu kekayaan Nabi nan tinggal kutikonya ke meninggal. Muhammad begini coba jadi. Kabun sawitnya sekian meter, ya kan, tokonya sekian petak, sawahnya sekian piring, ternaknya beribu-ribu ekor, ya kan? Ini kaum muslim. Begitu. Setelah mati karena lupa menginvestasikan untuk akhirat, bacakah anak bini tua, anak bini muda, ya kan? Banyak terjadi. Orang seperti ini kaum muslimin, artinya apa? Tidak memahami bagaimana seharusnya kita beragama, ya kan? Sehingga Nabi dengan simpel menyampaikan hadis pendek, bukan ulang tahun aku yang kau pentingkan wahai umatku. Yang penting itu apa? Aksiru, perbanyaklah olehmu, ya kan? Coba takut ujungnya. Mungkin kok nak rancaknya di sana itu, aksiru, perbanyaklah olehmu mengumpulkan harta.
Ambo jalan mengaji ke Batang Pak, itu ke Sorolangun, masuk ke dalam hari kami rengke. Namanya Kecamatan Limun Tengah. Kironya di sini orang menambang ame. Kalau nan Karasaki itu ada 1,5 kilo ke dapet. Kalau gini dah arah pitihnya rame 3 juta lebih. Iya kan? Nah, tapi saya tanya setelah wirid, ada enggak orang yang menambang emas ini yang tidak salat? Oh ada ustaznya dalam bertanya itu saudara aja. Pindah wudhu aja. Mendulang emas. Coba bayang. Apa manusia yang banyak lupa? Kejadiannya untuk apa? Nabi itu membacakan hadis, perbanyaklah olehmu harta, bukan itu. Aksiru zikra, perbanyaklah olehmu mengingat. Mengingat apa? Sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Nama hilang kelezatan hidup tu Pak. Pertama-tama dulu sakit. Coba Pak calik-calik. Setiap hari manusia yang ingin memperbanyak arato indah ada waktu untuk beribadah karena apa tong piti waktu tidak cukup. Gitu Pak, tidak cukup waktu untuk betong piti. Suatu saat, ya kan, di pancuang talang katura diambil ke sambang dadiah labiahnya ke kayu tundo malang tak bisa ke ditulak muju tak dapat ke diraih lah malang parasen nembesu dapat sakit semuanya rusak, ginjal rusak, jantung rusak, paru-paru rusak, liver rusak. Biarlah habis titih dan tahu buat tadi asal penyakit lain sehat. Dia orang-orang piti banyak tu kalau lah sakit Pak, habis lah piti itu sadonya asalnya sehat. Coba bayangkan tiap hari hilang ibadah mencari piti, mati takui, atandonya takui ke Jerman bau be, ke Jepang bau be, ya kan? Kau orang pintar baru be. Hanya sebut orang pintar tu dukun Pak, dukun tak semayang. Hanya sebut orang pintar. Sebab nak datang tu orang pandi. Ya kan? Jadi nanti banyak disuruh di Nabi memaingi itu tidak memperbanyak arato, tidak memperbanyak kabun, tidak memperbanyak auto. Ya kan? Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Kuinda awak masing-masing kan kau mencuba tu Pak. Kita ceritain se Nabi gak berdua ya Pak. Masalah kematian Pak. Awak kan datang dah nanti Pak. Percaya tak Pak pasal Pak mati? Cuba menunjuk seorang yang tak percaya mati. Biar guru sidik, guru karate, guru jitsu. Jalah menunjuk, ambo guru karate ya saat tiba malaikat tu nanti ambo lawan. Ajalah menunjuk kat seorang, menunjuklah. Lah ada dah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Kaum muslimin, Nabi Daud Pak, itu kan dahulu dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris. Jadi dahulu Nabi Idris dari Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Idris inilah orang yang pertama mendesain pakaian. Bahasa piamannya tukang nyai. Tapi kalau lah pindah orang piaman kau ke Jakarta nak nyai leh. Sajaleh jaleh wah tukang nyai di piaman. Tiba di Jakarta lah tailor jainya. Aduh Pak. Nyota gak orang preman kau Pak, tukang nyai tailor tu kan itu ya nyata. Tapi Nabi Idris itu mendesain pakaian untuk menutup aurat. Setiap jarumnya turun naik tu Pak, kan turun naik jarum tu menyai tu. Itu satu naik jarum subhanallah, turun subhanallah.
naik subhanallah sampai pakaian sudah. Kenapa? Karenanya menjahit manual. Jadi ibu-ibu ambo tunjukan kalau ingin zikir sedang manggil yang lado jangan jo belindir jo. Letra enggak ibu tu. Babalik ke batu lado balik bisa ibu zikir subhanallah subhanallah. Belindir bagi cik ibu main riannya itu putang. Jadi malaikat maut kagum. Bagaimana? Kagum, ya Allah. Saya kagum. Idris ini dia ada mengusahakan untuk dunia. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan dunia. Sambil menjahit dia tidak lupa zikir kepada engkau. Ya Allah. Kalau kami malaikat zikir ke engkau tiup datie. Itu tidak mengherankan. Kenapa? Kami tidak punya nafsu. Bawa Rambo mencari baliho calon wali kota, baliho calon bupati, ambo baputa di Riau, baliho calon gubernur. Tidak ada nama malaikat cie. Kurang susah. Kenapa malaikat tidak ikut? Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Jadi kalau kami para malaikat zikir saja kepada engkau itu wajar. Manusia ini punya nafsu. Ya kan? Saya kagum dengan Idris ini. Boleh tidak saya berkunjung ke rumahnya untuk berteman dengannya? InsyaAllah boleh. Tapi jangan diambil angoknya lo, jangan kau matinya lo. Tak, bertamu saja. Mengambil roh itu kan seizin engkau ya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Ya kan? Lah datang Nabi dari sana. Dia jus naga. Ya kan? Ketupek bitala. Ya kan? Nasi ramas beringin edi. Ya kan? Gulai cancang Pak Nurdin. Sup jangan orang magik apa duduk belakang. Indah adanya sentuh je. Makanlah kata Nabi Idris. Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Saya nak makan. Oh, malaikat maut berkunjung ke rumah Ambo. Lah tiba jangkonya Ambo meninggal. Cik Nabi Idris. Alun. Ambo ingin berteman dengan engkau. Engkau manusia punya hawa, punya nafsu, punya syahwat. Tapi tidak lupa kepada Allah. Jadi, sekadar bakawannya Ambo saya. Iya. Kalau apa, tapi bakawannya malaikat maut ko ibu, ibu minta. Indak na ibu kecil dia lah tahu mah. Malaikat awak kan bakawan salapiak sekatiduran sawanta sekalang ulu gitu. Isai dia semua dia. Mamana dan jangan capek nangok dan dia capek nak. Kan? Anak dia nado jangan nalun malaki leh. Ya kan? Malah malaki anak tu. Bah kecil malaikat mau. Jangan nanti ada yang bercucu. Kalau ditanya taruh itu ya kan? Dah mau apa mati. Ya kan? Tapi Nabi Idris tawaliq Pak. Ya kan? Supaya saya semakin taat dan semakin yakin. Bukan saya tidak taat, bukan saya tidak yakin, tapi semakin. Cubalah kamu sakit mati itu minta izin ke Allah. Tawaliq Pak. Kalau awak membana kalanya tak cuba mati. Yo mana kecil malaikat maut. Yo lalu alat. Langsung Nabi Idris sekolah. Balok lah monju atau lah nyelipik tangan. Kalau Idris nang kini dah ada malaikat maut baso-baso tu dah. Yo karate dah di belakang. Kutiku angoknya tu dicabut malaikat maut ko menangin jadi. Begitu dia menahan sakit.
Lah mati, lah dingin badan. Apa kata malaikat maut? Kalau tiba jangko mati suananya ya Allah alun. Mau nak pandai main duit Allah. Rupa malaikat maut ko mati orang tu pandai apa? Main duit anda bisa. Jadi dapat dia orang nalanya mati, le duit le. Engkelama rinyo kan. Kok nyuy duit orang tu sekali setahun kan misalnya pulang kampung kan. Dimohon hidup Nabi Idris sekali. Nyotanyo de malaikat maut sakit nyomboca dia engkau tadi ketika angok tu dicabut engkau menderita sekali tapi tak bisa bersuara lagi sakitnya. Kalau di kumpulan kambiang enggak 20 ekor enggak didabiah kambiang tu doh dikabek sehari-hari kakinya tu dikubah hidup itu ke 20 ekor jo pisau enggak tajam di kumpulan sakitnya lebih sakit dari itu lah. Itu Nabi Idris Pak. Tidak orang kaya nak mau zakat kan masih banyak orang kaya nak nalun berzakat. Ya kan? Kalau semua orang kaya sudah mau berzakat Pak, tidak ada anak-anak miskin yang putus sekolah di negeri kita ini. Nan banyak tu sempilih kaya. Hari hujan payungnya kapi inyo tak aja onda nyo iri kok kemakan oleh ayam nyo dah biar yang sakit akhirnya nyo usir ini lalu dia saji. Kalau garin tu ndak diusir ini. Ya kan? Itu Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim Pak, pekerjaannya setiap hari ini selain dari beribadah, dia benar-benar bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nabi Ibrahim Pak. Jadi umurnya panjang, kira-kira 300 tahun, dia kaya. Tapi diseimbangkannya antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap hari Pak ada catering. Dari mana pesan enggak lele. Pokoknya menyediakan catering. Jam-jam makan, orangnya jamu pulang makan. Punya gila piti. Sepanjang hidupnya itu kurban dari raya wajib 1000 ekor kambing, 100 ekor jawi. Karena dia memang kaya. Tapi kaya pemurah. Ya kan? Ini Bapak. Kalau kini orang kaya Pak, banyak membeli tanah aja. Sinan ada tanahnya, sinan ada tanahnya. Bekola mati, tanah itu terpakai sepanjang badannya. Karena tanah kau tak mungkin awak rugi, ragonya naik terus. Ya kan? Aku ketika rago tanah kau naik, awak sakit sakit mati. Habis ini mudah tinggal. Lah sampai idahnya yang laki je pacar lamanya. Awak cutu dalam kubur jelik. Tanah namanya tadinya jual laki barunya. Jadi kalau ada pak nan datang kini nan datang kau kalau kita dengar kecil den. Alai ada tanah pak banyak buatlah rumah kafis. Ya kan? Buatlah pesantren. Ya kan? Jangan nak mencari-cari kayu untuk awak je lebar kata makan awak lagai bapak. Ambo ustaz dimbo-imbo orang mengaji ke nyopak ndak ambo kurui badan ambo kalau sasak ngok ambo jalan. Ya kan makan nak buaya aja. Nah, tadilah makan di simpang 3 tu. Ni asyik si Tony boleh kambing seko. Ndak talok lah. Atau dia gigi orang satunya apa? Tu mengko namo ambo tu ustaz untuang sayu tapi dapat. Jadi nama-nama tanah banyak, manfaatkanlah untuk agama Allah. Kalau banyak anak-anak kita di pesantren jadi ulama Pak. Coba Pak bayangan. Bara sedekah jariah yang Pak lakukan tu maili taruh. Sebanyak tu orang mendidik di sini, sebanyak tu orang beribadah. Ya kan? Ini.
Jangan tanah berumah kos ke rumah kos ya Pak Buat. Ambo nak melarang nak kok kombe rumah kos lah. Buat dekat kampus. Tapi jangan persewan ke mahasiswa. Setampai sininya. Ikan. Akhirnya rambai rumah kos kau Pak. Ndak nyotanya apa kau mahasiswa orang tuanya ndak mampu, anak yatim. Alam bayi, alam punya lah bayi. Ia tengkulak tu namanya apa? Untuk apa-apa lah nak muda dari ambo umur 50 lebih martabak Mesir 2 tu espokat 3 kali ya kan tidak untuk kontok makan tak? Kalau baju baralai baju ke sekali pakai canggih lo ada orang ambo kalau Pak tanya gini tu ma baju Ustaz kira nak pakai gini Pak. Dan di rumah ada baju pil tahu deh. Kalau dipakai dah bisa besoknya lagi ada orang baju ndak bajai, ndak berpola. Ya kan? Bertutui ke muka, bertutui ke bawah, berkabik di tengah. Nama awak hilang sekali tu Pak. Bawa mai tu kemari lagi. Sudahnya mandi orang, bawa mai tu kemari, salat lagi. Hilang gala, hilang reputasi, hilang apa saja manusia nan tinggi pangkat, nan tinggi kedudukan, nan banyak titel, kalaulah mati main saja. Hebat ayam dari awal Pak. Pernah anak ayam bertanya ke induknya, ma, iya nak, manusia banyak nagalanya ma, BE, RC, MA, DRS, profesor. Awak mangko ayam saya, sabar selawat nak. Manusia itu kalau lah mati main saya namanya saya tidak disebut orang main saja. Awak kalau lah mati terkenal nak ada ayam geprek, ada ayam lado hijau, ada ayam kecap, ada ayam tong, ya kan? Banyak kalau awak kalau mati aja, ya kan? Oh apa profesor, doktor, insinyur, LC banyak kalau orang ini Pak. Itu kalau lama hilang. Dek pemerintah saya tidak boleh disuruh itu dah Pak. Cuma kartu penduduk Pak, le ada titel. Tidak ada, tidak boleh. Tidak temui di kartu tu pendek. Iya kan? Nah, cuma galam boleh Pak Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo Golden Stick. Lain temui di kereta penduduk tu. Tak. Hanya gue Serista Wardi. Apalah ilah mati. Tak ada nama itu lagi. Mayat. Kalaulah jadi mayat tu bah. Tabuh di gua tigo badan baganju balik pulang ke tampai asa mula jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lah aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujurkan mair yang salan ampe takdir. Sudah tu mauju ke pasaro, iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sekapa bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga mejan nanduo. Manyalo sipud yang hitam. Doa dibaca penghabisan. Kubur tertimbun orang baik. Yalah. Coba ulang balik. Membaca itu balik ulang lah. Tapi dah. Akhirnya pertanyaan ambo. Sayang orang kawininya. Kalau mati bininya tu. Lah ditimbun kubur. Lemu hanya membuat pondok-pondok ketek sanan. Tunjuk niam bini kau gak sepakan le dah. Nah, ada dapat alun tumbuh rumput di kubur bini itu lain jodoh bini le. Ya kan? Jadi kalau kita sayang kepada Rasulullah bukan mengingat hari lahirnya, tapi ingatlah sunnahnya. Jalankan sunnahnya itu. Ya kan? Nabi itu untuk gitu ingat hari lahirnya tu Pak. Inyolah dijamin masuk. Serugo.
Ristawardi ko lah pak, nyolai tanggal 10 bulan Juni 1952. Ya kan? Tiba 10 Juni 2025 tahun yang ketiba kan ulang tahun yang ke-73 tu. Sapakan hari ulang tahun tu tiba malaikat ke rumah hamba kelima ni. Ristawardi, yuk. Waang pas hari layang tu nanti waang mati je. Lemo jombo ulang tahun. Jangan ulang tahun pak mengaji saya tak payah malah. Yo tanya dia anak, ya, kau jadwal lah ya sih, kau gini mana tak payah. Calik di kau tu ayah ke mati tanggal segitu tu, lanyo laporan dari malaikat. Ya kan? Atau ulang tahun apa jingkrak apa panggil namanya band organ tunggal ulang tahun pernikahan nan ke-50 pernikahan emas tu apa basuh-suhnya ini apa tu tangan tu lah meretek tu awak dah lagai 50 tahun sudah nikah ke lagai awak tu umur 25 saya awak nikah pak 50 tahun sampai menikah lah 75 umur tu lebih-lebih orang kini lambek begini pak entah ada LGBT entah lah ya banyak orang kini sampai puluh umur dunia ini. Ini kan ambo dulu boleh tangke jadi karyawan pak ini lah. Mau kecil engkau biaya mau biaya engkau ini lah. Ini kan dia lah jadi karyawan tetap. Rancak awak capek begini itu. Iya kan? Kemudian dapet lo dalam lamin. Iya kan? Dapet dalam lamin tu babai tua bergaul je nyon dak dosa nyon men lah. 10 bulan sudah tu lah ya. Kalau 10 bulan tu ndak apa pak. Nyon ambil. Oh awak sudah nikah kok. 3 bulan lah lahir sana. Tu kadang kepala awak dia. Iya kan? Jadi ke depan apa saja hari-hari Islam ini, ya kan? Yang akan kita ingat itu sunnah Nabi. Kalau kita beramal sesuai dengan sunnah, maka kita tidak menyelisihi Nabi. Kalau kita tidak menyelisihi Nabi, kita sapayolnya Nabi. Iya kan? Jalan Nabi pak untuk awak saya tidak perlu ulang tahun. Pak jangan mengingit-ingit ulang tahun pernikahannya lah. Malah mencari anak orang apa tu pak meretek-retek tu. Nyonya suruh ada anaknya apa menyuai mama menyuai papa itu. Jatuh sendok tu. Tangan tu lah digarak. Awak lagai. Digarak namanya di kampung lah digarak berjatuh. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita calikan Nabi Ibrahim tadi. Umurlah Nabi 280. Rupalah disuruh malaikat maut mencabik angoknya. Dari jauh malaikat maut tu pak meretek mencalik Nabi Ibrahim tu. Sebab itu nyo caliak hidung menyabui Allah, nyo caliak mata menyabui Allah. Sado tubuh Nabi Ibrahim tu wacayo. Apa ambil angoknya kau? Iya kan? Amanyamarnya jadi orang pikun. Jadi orang pikunnya jadi manusia pikun. Nyo bimbang dek Nabi Ibrahim. Naik ke rumah lo nyek. Pandai Nabi Ibrahim kau baso tinggi pak binyek. Tiba di rumah, ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Dikata ngahan nasi, lai makan malaikat maut tadi, lai pinyo masuk ke hidungnya, ke telingonya, nyek, kamu cuang masuk nyek, itulah awak kalau lagai godang aja. Tak tentu nama muncuang aja. Nyo tolong Nabi Ibrahim, hendaklah nyo mengganggu muncuangnya doh. Manyo kamu mengganggu muncuang, nyo malaikat nak makan. Iya kan? Itulah permisinya kok. Permisinya pak. Nyo masuk ini Nabi Ibrahim piti ke sakunya. Ambo nak butuh ikut aja. Dia kata lo dapat berjalan insyaAllah. Alun 10 langkah malaikat maut kau pailah doh. Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah. Ambo rela mati hari kini ya Allah. Dah lantai hangan ambo kalau pikun serupa gaib tadi doh. Jalai kaba ibadah
makan sendak tentu nama muncung ledo ya Allah. Umur ambo lah 280. Kok lah tiba jangkau mati ambo hari kini ya Allah ambo rela. Becek Nabi. Balik malaikat maut tadi ni. Apa itu caranya dia nyoba. Kau ambil angok nabi-nabi tu. Tapi orang-orang yang curang pemilu Pak tu nyok karate tapi caliak kan Pak. Kan orang manyogok kejadi itu, caliaklah kematiannya dia Pak. Kalau nyo ndak tobat, ya kalau tobat diampunkan Allah. Ada nanti nganya indah. Ambo tadanga tadi engkau mendoa. Ya Allah, jalah ambo sampai sagai apa tadi. Takui ambo ba'a ka zikir tu sedang makan sendak tentu muncung. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim. Ba'a tu Pak, ambo sawananya malaikat maut. Tapi engkau tu kawan Allah, kekasih Allah. Mencalik tubuh engkau bercahaya dari atas ke bawah tu, ragu ambo dimakan ambo ambil. Tapi engkau karena sudah meminta ke Allah, dan saya itu sebenarnya memang sudah disuruh Allah mencabut rohmu, ya kan? Cuy itu nyo datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Ya kan? Dia awak ndak supaya itu Pak. Kita minta saya husnul khatimah. Sebab awak ndak Nabi dah Pak. Ya kan? Kaum muslimin nyo suruh lalu dari malaikat maut lipik tangan. Pas angok tu tiba di batih Pak, nyo kan dari bawah tu. Pak cuba ni. Nyo dari ujung kaki ko dicabut mah Pak. Di dan cuba lo ko dah. Tiba di batih. Batawi batih ko malaki angok keluar. Apa itu? Menahan sakit. Dan itu sekali lagi Nabi. Tadi Nabi Idris, kini Nabi Ibrahim. Coba bayangan Firaun nang kini itu kok ngerti nang kedua. Macam-macam ni kerajanya. Kalau Firaun Nazari kalah karam dilawi. Tapi Firaun kok ti ilang timbu apa? Bisa di masanya ti bodoh le Firaun tu. Jadi intinya setiap kita mengadakan tabligh akbar, apa saja judulnya, kita harus kembali kepada perintah Allah dan Rasul. Kalau itu yang kita kerjakan, tidak ada salahnya Pak. Bila keluar dari sunnah Nabi itu salah. Salah. Ya kan? Salah Pak. Nah, jadi jangan keluar dari sunnah Nabi. Apa calik patangko di KN 3 tukang sarang hari. Orang menyebut pawang. Coba Pak, apa jangan satu-satu lo itu Pak. Asal proyek apa, jangan ke tukang itu je minta tolong. Lain tarangan ada Pak dong. Kalau Allah minta tolong kau proyek kau ya Allah, kalau tiba ya kadang anyuinya. Tolong ambo ya Allah. Coba tanyuan kat kapawang hujan tu, kajambannya lebih bisa menanya. Jalai hujan yang kenyataan, kajambannya sih bisa nyataan. Pipisnya kalau tinggi kanciang no, ya, tapi bisa tahan awak picayo tujuh itu, babaye lo maha dari tanggal 4 balik sampai tanggal 9 balik hujan dari di ibu kota. Ini pawang tadi lah banyak dapat piti. Kadang-kadang orang terlampau jadi pandai jadinya. Terlampau jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan semoga jamaah Masjid Al-Falah tetap berdiri kokoh dalam tauhid seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu Pak? Qul sadaqallah. Disuruh oleh Allah ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Engkau ikutilah sunnah Nabi Ibrahim.
Bagaimana Nabi Ibrahim? Wa makana minal musyrikin. Tidak pernah dia mempersekutukan Allah walaupun dibakar. Dia tetap bertauhid. Acu itulah wa andaknya bagamo. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah. Orang lahazan orang tu ya. Nah, jadi ambo tadi jawab Pak Abbas dek kami dari kampung. Itulah kami jamak salat Isya. Kaum muslimin ikut mengaji di Al-Falah ko buah salik sekonyo. Nan sama nama undang orang simpang tigo. Ya kan? Geria Intan Permai. Rumah-rumah butang ko namo rencak-rencak. Diambo namo rumah ambo Cimpago Permai. Iko Geria Intan Permai. Rumahnya rumah BTN-nya, bangunan tidak normal. Lah duo kapling di sambungan keteknya rumah. Namanya selangit. Nah, ya Bapak. Jadi ambo kapai kasinan tu diundang dek beliau. Liau na mantan ambo kemari tadi, liau lo nang membawa balik. Pak, bepantun ambo cek boleh. Di mana letak jalan Kataluak dakek pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui ayahnya jania. Di macako pintu ke masuk sinan lo ambo ke keluar. Lapeh lambo jati nan suci jemukon jania. Ya Allah, masuk Allah jamaah Al-Falah ko ke dalam surga ya Allah. Nama menciluh kotak musajid jan ya Allah. Nama bawa sepatu baru orang pulang jan ya Allah. Tapi saya memandang jamaah Al-Falah ini sesuai dengan nama masjidnya, Al-Falah orang yang menang. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua jadi orang menang di dunia sampai menang pula di akhirat. Amin. Ambo berkira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.